Shalom saudara, selamat datang di channel Pesan Akhir Zaman. Saya Pius Sumartoyo menyampaikan pesan dan renungan. Tujuan video di kanal ini bukan pengajaran iman, melainkan menyingkap hal yang rahasia dan menyatakan hal yang tersembunyi. Sekitar tahun 1997, saya menerima pesan. Kenakanlah pakaian untuk menyambut kedatanganku. Aku juga sedang mengenakan pakaian untuk kedatanganku. Tertulis dalam huruf-huruf tulisan tangan yang indah, berwarna hijau keemasan. Pesan itu melayang diam di dalam kegelapan. Walau tulisan itu terbaca di depan, namun saya merasa bahwa sang penulis berada di belakang punggung saya sedikit ke kanan. Ia menulis tidak dengan tangan. Dengan spontan, saya mengartikan, kenakanlah pakaian adalah suatu perintah untuk menjaga kesucian. Hampir 20 tahun pesan itu saya abaikan. Meski saya berpikir bahwa pesan itu dari Tuhan Yesus, namun saya tidak berani meyakininya. Secara kebetulan, waktu itu saya tengah sibuk merenung dan berlogika tentang pengajaran iman. Saya adalah programmer komputer dan pencari kebenaran iman. Dari kecil tumbuh sebagai seorang Katolik. Suatu ketika kemudian, logika menuntun saya menjadi seorang ateis. Selepas meninggalkan ateis, iman saya menuntun untuk percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah. Tetapi saya tidak bisa dipuaskan oleh iman yang tanpa penjelasan. Dari itu tumbuh keinginan besar untuk mampu mengartikulasikan bahwa Yesus adalah Allah. Saya menemukan ayat penyemangat. Saya kutip dan bacakan dari kitab Yeremia bab 29 ayat 13 sampai dengan 14. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah 40 tahun kemudian, saya berhasil berlogika dan menjadi sangat yakin serta merasa mampu mengartikulasikan bahwa Yesus adalah Allah. Kemudian saya ingat pesan tahun 1997 yang saya abaikan itu. Saya disadarkan, selama 40 tahun Tuhan Yesus telah menuntun saya menggeluti obsesi berlogika untuk menemukan kebenaran. Saya disadarkan, mulai jauh sebelum menerima pesan tahun 1997 itu, Tuhan Yesus telah membimbing saya mengenakan pakaian untuk menyambut kedatangannya. Saya juga dituntun untuk mengerti. Pesan itu bukan tentang kesucian atau tentang banyak berdoa, bukan juga tentang pakaian indah yang bisa dibeli. Pesan itu adalah tentang jiwa dan tentang percaya kepada Yesus.
suatu pesan yang untuk disampaikan pada akhir zaman. Saya disadarkan bahwa saya harus mendalami dan mewartakan pesan itu. Mengulang apa yang sudah saya sampaikan di depan, pesan itu adalah tentang jiwa dan tentang percaya kepada Yesus. Suatu pesan yang untuk disampaikan pada akhir zaman. Kalimat yang pertama, kenakanlah pakaian untuk menyambut kedatanganku. Kalimat itu bisa dipahami hanya ketika bertumpu pada dasar perenungan yang tepat, yaitu Yesus adalah Tuhan dan Allah. Dari itu kemudian kita boleh bertanya, pakaian apa yang pantas dikenakan untuk menyambut Tuhan dan Allah? Pastinya bukan pakaian indah dan mewah yang bisa dibeli dengan uang. Pakaian itu adalah pakaian jiwa, berupa suatu pengenalan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah. Suatu pengenalan yang menjadi tanda kesiapan menyambut kedatangannya. Kalimat yang kedua, aku juga sedang mengenakan pakaian untuk kedatanganku. Tahun yang lalu, Yesus telah datang dengan merendahkan diri, mengenakan pakaian hamba, pakaian guru, pakaian nabi, pakaian anak domba, pakaian anak Allah. Ia akan datang lagi, mengenakan pakaian keilahiannya. Tersembunyi dalam Injil Yohanes bab 8 ayat 24 dan bab 17 ayat 3. Mengenal keilahian Yesus adalah kelengkapan bagi siapapun yang ingin masuk kepada hidup yang kekal. Tuntunan atas diri saya itu laksana Tuhan Yesus sedang mengenakan pakaian untuk kedatangannya, yaitu menyampaikan maklumat keilahiannya kepada mereka yang membuka diri bagi hidup yang kekal. Demikianlah Tuhan Yesus mempersiapkan kedatangannya. Artinya, kita segera memasuki akhir zaman. Membahas tentang kedatangan, saya menandai bukan 2, melainkan ada 3 kali kedatangan Tuhan Yesus. Kedatangan yang pertama merupakan penggenapan nubuat yang Tuhan sampaikan melalui para nabi. Sebelum meninggalkan dunia ini, Tuhan Yesus mendirikan jemaatnya di atas dasar iman Petrus. Lihat Injil Matius bab 16 ayat 16 sampai dengan 18. Kemudian menindaklanjuti pesan Yesus kepada Petrus. Fokus gereja saat ini adalah mengimani Yesus, Mesias, Anak Allah,
yang telah datang untuk menebus dosa manusia. Di alur yang lain, menyimak Injil Yohanes, saya menemukan pesan penting. Pada kedatangan yang pertama itu, Yesus juga mewahyukan keilahiannya. Belum akan membahasnya panjang lebar. Saya memperhatikan bahwa pewahyuan itu merupakan pemenuhan nubuat tentang hal-hal yang baru. Saya kutip dan bacakan dari kitab Yesaya bab 42 ayat 9. Nubuat-nubuat yang dahulu sekarang sudah menjadi kenyataan. Hal-hal yang baru hendak ku beritahukan. Sebelum hal-hal itu muncul, aku mengabarkannya kepadamu. Namun pewahyuan tentang hal-hal baru itu belum sepenuhnya terbuka, sebab para murid belum mampu menanggungnya. Lihat Injil Yohanes bab 16 ayat 12. Kedatangan yang kedua merupakan pemenuhan janji Yesus yang dicatat di dalam Injil Yohanes bab 14 ayat 18 dan ayat 28, di mana Yesus berjanji, "Aku datang kembali kepadamu." Saya menandai, Yesus telah menggenapi janjinya. Yesus telah datang kembali mengenakan pakaian Roh Kudus, Roh kebenaran, dengan tujuan untuk menuntun para orang percaya kepada seluruh kebenaran. Lihat Injil Yohanes bab 16 ayat 13. Sejauh ini, kedatangan yang kedua tidak mendapat fokus perhatian. Gereja dan umat mencurahkan fokus pada kedatangan Roh Kudus. Fokus lebih kepada kekudusan dan kurang perhatian kepada kebenaran. Kekudusan itu penting. Menurut saya, kekudusan adalah jalan ke surga, serta jalan menuju damai dan kebahagiaan. Bersamaan dengan itu, kita tidak boleh mengabaikan peran kebenaran. Kebenaran adalah jalan menuju kemerdekaan dan kepada hidup yang kekal. Belum akan membahasnya panjang lebar, Injil Yohanes menunjukkan peran penting kebenaran. Saya kutip dari Injil Yohanes bab 8 ayat 31 sampai dengan 32. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Ayat 32, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kedatangan yang ketiga adalah kedatangan Yesus pada akhir zaman. Saya kutip dan bacakan dari Injil Matius bab 17 ayat 28. Anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapa-Nya. Untuk tidak disalahartikan, Matius bab 17 ayat 28 bukan tentang Yesus yang anak Allah,
berdandan menjadi Allah. Singkatnya, Yesus dalam kemuliaan Bapanya adalah Yesus dalam keilahiannya. Tentang kedatangan yang ketiga itu, mungkin lebih karena dituntun oleh kisah para rasul, banyak orang menanti kedatangan yang ketiga sebagai kedatangan Yesus dalam wujud yang bisa dilihat dengan mata kepala. Apa yang seharusnya ditunggu untuk terjadi? Akhir zaman adalah waktu di mana Yesus akan membangkitkan para orang percaya. Saya kutip dari Injil Yohanes bab 6 ayat 40. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman. Kebangkitan itu tidak harus diartikan sebagai kebangkitan fisik. Lebih tepatnya, yang dimaksud adalah bangkit dari mati tidak mengenal Allah yang benar kepada hidup mengenal Allah yang benar. Tentang bangkit mengenal Allah yang benar, saya coba menerangkannya dalam 4 langkah narasi singkat. Pertama, mengangkat pengenalan Petrus, kemudian pengenalan Thomas. Dilanjutkan dengan mencermati perbedaan gradasi pengakuan Petrus dan pengakuan Thomas. Terakhir, mengenal perlunya perubahan. Langkah pertama, mari melihat sejauh apa Petrus mengenal Yesus. Saya kutip dan bacakan dari Injil Matius bab 16 ayat 16, ayat 15 sampai dengan 16. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Singkatnya, Petrus mengenal Yesus sebagai Anak Allah. Langkah kedua, mari melihat sejauh apa Thomas mengenal Yesus. Saya kutip dan bacakan dari Injil Yohanes bab 20 ayat 27 sampai dengan 29. Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Singkatnya, Thomas mengenal Yesus adalah Tuhan dan Allah. Ia sempat tidak percaya, tetapi kemudian kembali menjadi percaya. Langkah ketiga, saya mencermati
ada perbedaan gradasi antara pengenalan oleh Petrus dibanding pengenalan oleh Thomas. Dalam alur pencarian kebenaran, saya berpendapat bahwa pengakuan Thomas menempati gradasi yang lebih tinggi di dalam memuliakan keilahian Yesus. Saya juga berpendapat bahwa semua kita yang percaya kepada Yesus perlu mengenal dan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah. Bagi yang belum mengenal dan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah, mereka perlu berubah. Pertanyaannya, apakah perubahan itu sekedar upaya memenuhi tafsir pesan akhir zaman? Adakah petunjuk di dalam Injil? Kita masuk ke langkah yang keempat. Langkah keempat, Yesus memberi petunjuk bahwa akan tiba waktunya para murid setia dipimpin kepada seluruh kebenaran. Saya kutip dan bacakan Injil Yohanes bab 16 ayat 12 dan ayat 13. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Ayat 13, tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Saya tertarik mendalami apa yang menjadi batas dari seluruh kebenaran. Perkenankan saya bertanya, mana yang lebih tepat menjadi batas seluruh kebenaran tentang Yesus? Pengenalan Petrus atau pengenalan Thomas? Saya berpendapat bahwa pengenalan oleh Petrus masih belum sampai mengenal Yesus yang Tuhan dan Allah. Saya berpendapat bahwa pengenalan oleh Thomas sudah sampai kepada mengenal Yesus yang Tuhan dan Allah. Saya berpendapat bahwa kita perlu menjadikan pengakuan Thomas itu sebagai batas dari seluruh kebenaran tentang Yesus, yang adalah Tuhan dan Allah. Kembali ke pesan tahun 1997. Selain kepada pribadi, saya percaya bahwa Tuhan Yesus menunjukkan pesan akhir zaman itu kepada gereja dan semua orang. Mencoba meringkasnya sekali lagi, Yesus adalah Tuhan dan Allah. Kita harus berdandan untuk menyambut Dia sebagai Tuhan dan Allah. Karena itu, apapun gradasi penghormatan yang sekarang ini seseorang berikan kepada Yesus, kini saatnya membuka diri, naik ke penghormatan tertinggi, yaitu mengenal dan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah. Saya telah dituntun menemukan pengenalan itu. Saya merasa mempunyai kewajiban untuk membagikan hal-hal lain tuntunannya melalui video-video lanjutan di kanal ini.
Terima kasih atas kunjungan Anda. Sampai jumpa di video-video lanjutan di kanal ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.